bahwa kita berhadapan dengan makhluk-makhluk Allah selengkap-lengkapnya. Saya sebenarnya mengalami kegugupan dengan metode Ma'iyah COVID ini karena Ma'iyah itu hidup selama ini karena ada muwajahah langsung, ada tatap muka sebanyak mungkin orang, dan yang saya lihat adalah, yang saya baca adalah wajah Anda, sorot mata Anda, dan semua gejala-gejala dari kehadiran Anda, dan itulah yang merupakan isi Ma'iyah. Ma'iyah bukan acara yang saya merencanakannya dari rumah, kemudian saya menyusun apa yang saya akan kemukakan. Ma'iyah sebenarnya hanyalah respon, jawaban, atau refleksi dari yang hadir. Jadi kalau nek ora cetha iki sing ketok malah setan, jin karo liya-liyane. Ya malaikat ya ono ya. Nah, Pak Muzamil, saya akan langsung, kita belajar langsung. Pertama, alhamdulillah ini mau copat syafaat tetap kita laksanakan. Anda tahu wabah ini membuat penduduk dunia berkurang jauh produktivitasnya secara keduniaan. Tetapi kita tetap terus produktif. Malam ini juga sebuah produksi atau sebuah, cuman produktivitasnya kan ada dua ya, ada produktif secara dunia atau dalam konteks dunia ada produktif secara akhirat, kan gitu ya. Jadi kalau kita jualan, kita berdagang, itu kan kita mendapat laba instan keduniaan. Tetapi kalau kita melakukan Ma'iyah seperti ini, Pak Muzamil, kita akan laba apa saja, mungkin dalam konteks akhirat atau apapun. Ya, kalau pertemuan seperti ini laba di akhiratnya ya, pertama ya, setiap langkah, satu langkah itu Allah mengangkat 10 derajat dan menghapus dosa 10 dosanya, gitu ya. Itu salah satu apa ya, fadilah orang yang berangkat untuk ke majelis ilmu, gitu ya. Salah satunya seperti itu. Bahkan ada sebuah keutamaan, orang menghadiri majelis ilmu itu lebih baik daripada takziah ke 1000 orang yang telah meninggal dunia, dan lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit. Itu pahalanya. Itu kan yang selama lebih ini baik itu berarti apa Pak penjelasannya? Lebih baik dalam arti, karena gini, majelis ilmu itu orang melakukan apa saja kan butuh ilmu, gitu ya. Dan banyak perbuatan itu yang sejatinya baik tapi menjadi tidak baik kan karena orang tidak punya pengetahuan tentang itu. Maka seperti orang takziah itu kan amal, bukan ilmu. Tapi amal ini kan butuh ilmu, gitu ya. Nah, orang menjenguk orang sakit itu amal. Nah, amal itu butuh ilmu. Jadi ilmu itu tingkatnya 1000 kali daripada amalnya, gitu. Seperti itu. Tapi di Jawa ada idiom ngelmu kui kelakone kanthi lagu, artinya ilmu tidak menjadi berkah kalau tidak dilakukan, kalau tidak dengan apa, tidak ditransformasi menjadi amal. Iya. Itu berarti penjelasannya gimana Pak? Ya. Jadi gini, ya kalau dalam pepatah Arab, al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal itu ibarat pohon tanpa buah. Tanpa buah. Jadi sekarang kita detail, ya. Jadi Anda Ma'iyahan dalam keadaan yang seperti sekarang ini tetap Ma'iyahan, berarti Anda kalau ngomong dalam ilmu Ma'iyah kan ada hukum sebab akibat, dan seluruh urusan kehidupan itu kan sebab akibat. Jadi karena sebabnya adalah karena Allah punya kehendak, maka akibatnya adalah ada dunia dan isinya, kan begitu. Betul. Semua serba sebab akibat. Nah, kita hidup ini untuk mencari dan menjalankan sebab-sebab dengan memperhitungkan supaya dapat akibat-akibat. Jadi sekarang detailnya, Anda kan sekarang dunia usaha keduniaan kan sedang melorot luar biasa. Pesawat-pesawat bangkrut gitu, perusahaan-perusahaan kelas menengah atas juga pada bangkrut, kecuali di wilayah makanan dan beberapa, kalau transportasi juga bangkrut ya. Nah, kita tetap mencari laba, tapi laba yang kita cari bukan laba
material, bukan laba keduniaan, bukan laba uang, bukan laba word atau material currency kalau istilahnya Sabrang. Profit, tapi bukan profit keduniaan. Kita mencari laba. Sekarang ini kita cari laba, tapi laba kita adalah laba yang rentang sebab akibatnya berbeda dengan kalau orang bikin toko, bikin warung atau jualan apapun. Nah kalau Anda berselawat itu kan sebuah sebab yang akan berakibat. Ya. Kalau orang berselawat itu saya menyebutnya kan cinta segitiga dalam maya itu kan. Jadi Anda berselawat kepada Rasulullah, kemudian itu menyebabkan Allah melakukan sesuatu, akibatnya Allah melakukan sesuatu kepada kita. Jadi misalnya yang Allah menjanjikan Man shalla alaihi salatan wahidah sallallahu alaihi asra. Ya, oke. Sekarang misalnya akibat sholawatan adalah Anda dijamin Allah untuk tidak mendapatkan azab misalnya. Betul. Maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Ya. Allah tidak akan menyiksa mereka kalau kamu Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Jadi kalau hubungannya sholawat sama rezeki dunia ada nggak Pak Musa? Oh, ada karena rahmat Allah, rezeki kan bagian dari rahmat Allah. Ya, jadi ini supaya teman-teman tetap punya keyakinan dan logika dan cara berpikir yang tepat bahwa untuk dapat duit itu tidak hanya pasti Anda melakukan ikhtiar keduniaan. Kadang-kadang ikhtiar seolah-olah ukhrawi, tetapi ternyata bisa berakhir Allah dunia. Lebih dari itu. Gitu ya. Karena misalnya yarzuqhu min haitsu la yahtasib, itu kan satu akibat. Betul. Allah memberi rezeki melalui jalan yang tidak bisa dihitung oleh manusia. Itu akibat dari sebuah sebab yang namanya orang bertakwa. Mayatakillah. Maka akibatnya adalah yaj'allahu makhrajan. Ya. Terus ada akibat yang kedua, bahkan buy one get two ya. Anda beli takwa, setor takwa kepada Allah, Anda dapat yaj'allahu makhrajan, masalahmu dikasih jalan keluar oleh Allah, kemudian Anda dikasih wa yarzuqhu min haitsu la rezeki yang tidak terduga. Kemudian kita beli lagi kepada Allah berupa tawakal, wa may yatawakkalallahu wa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Mata uang kita adalah tawakal. Artinya tawakal itu mempercayakan, mewakilkan kepada Allah hal-hal yang kita tidak mungkin menjangkaunya, kita tidak mungkin bisa menguasainya, maka kita tawakalkan, kita wakilkan kepada Allah. Maka Allah, akibatnya Allah akan memberi dua hal. Pertama, walau hasbuh. Fahuwa hasbuh. Fahuwa hasbuh ya. Iya. Terus innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Tolong jelaskan Ustaz. Ya. Dan barang siapa yang tawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupinya. Terus innallaha balighu amri, dan Allah akan menyampaikan urusannya. Gitu. Jadi kalau ada yang cari jodoh itu selawat bisa mempercepat dapatnya Pak. Iya. Kalau pakai logika. Iya. Betul. Innallaha balighu amri. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Jadi mau jodoh, mau kesejahteraan keluarga, mau apapun saja, tetap ada rumus sebab akibatnya melalui takwa dan tawakal kan. Iya. Jadi malam hari ini kita tetap mencari laba dari Allah, karena sebaik-baik laba adalah dari Allah, kan begitu kan? Iya. Karena Allah lah yang memiliki secara mutlak segala sesuatu, sehingga Allah lah yang paling berhak untuk menentukan laba atau rugi bagi hamba-hambanya. Kira-kira gitu Pak Musa. Betul. Ini teman-teman dari Surabaya jauh-jauh ke sini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kejutan kepadamu, di keluargamu atau di individumu atau di semua di kerjaanmu dan seterusnya. Allah memberi kejutan. Kejutan itu bahasa Al-Qur'annya ada Pak? Iya, faja'ah. Faja'ah ya, tiba-tiba. Ya, ada faja'atun nikmah, ada faja'atun nikmah. Maka ada doa Allahumma inna nas'aluka min fujaatin nikmah wa na'udzubika min fujaatin nikmah. Ya Allah, saya mohon kepadamu nikmat yang tiba-tiba, dan berlindung dari kesusahan yang tiba-tiba. Itu kejutan. Ya. Jadi pokoknya kita ini mohon, malam ini kalau mau dikasih judul, kita itu sedang merintih kepada Allah. Merintih itu anna ya innu Pak. Iya. Apa? Iya. Bahasa Arabnya ya. Anna ya innu.
Jadi malam ini kita merintih kepada Allah, kalau di bahasa Arab kan nahnu na'innu Ilallah. ilallah. Ya. Oke teman sekalian, mudah-mudahan kita dikasih laba oleh Allah yang menentukan apa bentuk labanya, berapa jumlahnya, derajatnya seberapa kita yang ikut sama Allah karena kita berposisi merintih kepada Allah. Pokoknya semanut karo Gusti Allah. Tak dongake muga-muga Allah memberi jawaban-jawaban kepada Anda yang mengejutkan. Tidak hanya secara individu tapi juga secara kemasyarakatan, karena saya melihat dan saya berdoa dalam beberapa peristiwa terakhir itu saya memohon kepada Allah agar itu dianggap oleh Allah sebagai semacam tumbal, atau tumbal itu artinya ongkos yang harus diberikan oleh manusia kepada Allah supaya Allah ngedoli berkah yang mengejutkan manusia itu dalam skala yang mungkin pasti lebih tinggi biasanya kan gitu. Oke. Ila hadiniya sholihah, mudah-mudahan Allah mengabulkan. Wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.